Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, segenap dewan guru, orang tua yang mulia, wabil khusus DKM Masjid Ustaz Zulkarnain beserta pengurus yang lain dari top manajemen sampai paling bawah yang saya tidak sebut nama, fa insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim wa takriman kami. Bang Haji Saifuddin, imam kita Ustaz Juwadi, Ustaz Ali, dan yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas kita sematkan pada kesempatan kali ini selain rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi atas berbagai macam nikmat yang Allah beri kepada kita semua. Teramat banyak tentunya sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Salah satu dari sekian banyak nikmat itu adalah diberinya kita kekuatan, kesempatan dan izin di tengah-tengah aktivitas kita untuk bisa hadir di sini dalam rangka sholat subuh berjamaah diteruskan ta'lim wa ta'allum. Kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah sedang fa insyaallah akan kita lakukan mendapat bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan kejunjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saya bawa kitab ini ya. Baca Fatihah dulu biar berkah begitu ya. Kita Fatihahkan pengarang kitab dulu. Waktu saya pesantren di Jawa Timur ada orang ngambil S3 desertasi begitu. Tahu ya Bu, desertasi? Itu tuh ketan yang dalamnya abon dibungkus daun pisang ya. Lemper itu namanya ya. Desertasi kan syarat S3 ya. S1 itu kan skripsi, S2 tesis, S3 desertasi. Udah lulus desertasinya, mau diwisuda gelar doktor, dicopot begitu gelar doktornya gara-gara dikoreksi desertasinya ada satu footnote yang tidak dicantumkan nama pengarangnya. Dianggap ini melakukan plagiat, melakukan pencurian secara intelektual. Itu aja secara akademik dicopot gelarnya karena dia melakukan plagiat. Apalagi kita ini ngaji ya. Makanya kalau ngaji kitab bacain Fatihah buat pengarangnya. Mudah-mudahan ya asbab itu Allah turunkan keberkahan. Makanya kita baca Fatihah dulu ya buat pengarang kitab, guru dan juga orang tua kita masing-masing yang telah mendahului kita. Nanti kalau saya diam sebut nama guru, sebut nama orang tua yang udah pada meninggal. Kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau semua diampuni dosa, diterima amal ibadah, dijadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah. Dan bagi guru, orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah, panjangkan usia mereka dalam taat. Berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu fid din wa dunya wal akhirah untuk diri, keluarga dan juga orang banyak. Dan kita yang mengaji pada hari ini mudah-mudahan demikian adanya. Dan bagi sahabat jamaah yang biasanya hadir hari ini nggak ada karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada urusan, ada kerjaan, mudah-mudahan Allah qabul urusan dan kerjaannya. Ala hadhihi niyyah li ridhati ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dzurriyyah wa ahlil bait wa ashabihi la siyamal khulafai rasyidin wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Tsumma ila arwah abaina wa ummahatina wa jadadina wa alimina syekhina wa arifina wa udzalil ashabiku kalina wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika ajma'in fi bahri wa barrika fi masyariqil ardi ila magharibiha min awalid dunya ila yaumiddin. Wa khususan al-imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i nafa'ana bihi bi ulumihi fi darain wa khususan ila arwah yasma'u binajil hadzal hadir lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi wa fa'alaina min barakatihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim.
Ustadz Zulkarnain WA saya gitu. Saya tanya, Ustadz yang biasa ngajar apa? Al-Quran, hadis begitu. Saya mau ngaji fikih tadi. Tadi subuh saya ambil aja ini kitab begitu. Nah ini subuh insya Allah babnya babut takziyati, bab takziyah, bab nyelawat ya. Takziah kan nyelawat, betul ya bahasa Betawinya. Baik, Ustadz apa sih makna takziah begitu? Kata ini kitab, wa'lam anna takziyata hiya tasbiru. Jadi secara etimolog nyelawat tuh takziah katanya at-tasbir. Kalau dalam kitab yang lain al-amru bis sobri, perintah sabar. Yang sabar ya tong, babalu orang baik lagi nyelawat, itu takziah namanya. Yang sabar ya neng, mak lu orang baik, itu takziah namanya. Jadi takziah itu al-amru bis sobri. Kalau kita nyelawat, datang begitu, ngerokok 2 batang, masukin duit di bak selawat, lalu pulang, bukan takziah namanya. Jadi yang namanya takziah, yang sabar ya neng, babalu orang baik, itu namanya takziah. Jadi takziah itu al-amru bis sabri. Baik, terus. Wa'lam anna ta'ziyata mustahabbatun qabla dafni wa ba'dahu. Ketahuilah sesungguhnya takziah itu disunnahkan baik jenazah udah dikuburin atau jenazah belum dikuburin. Jadi takziah itu sunnah. Sunnah jenazah belum dikuburin maupun udah dikuburin. Terus. Qala ashabuna, berkata sahabat kami, madhab Syafi'i maksudnya. Jadi kalau madhab lain saya nggak pikirin. Ini madhab Syafi'i. Berkata ulama-ulama madhab Syafi'i, yadkhulu waqtu taziyati min hina yamutu wa yabqa ila salasati ayamin ba'da dafni. Bersepakat para ulama madhab Syafi'i bahwa masuk waktunya takziah kapan? Kapan waktu takziah? Pertama kali dia meninggal, min hina yamutu wa yabqa ila salasati ayamin ba'da dafni. Jadi takziah itu mulainya ketika ada pengumuman di masjid tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah pulang ke rahmatullah si Fulan bin Fulan, anak si Fulan. Nah, udah mulai itu waktu takziah. Kapan? Tetapnya waktu dia wa yabqa ila salasati ayamin, dan tetap sampai 3 hari. Ini belum kelar nih ya. Jadi kesunatan takziah cuma 3 hari doang. Ustadz kok kita ada yang 7 hari, ada yang 40 hari. Ntar dulu ya. Ini yang penting mayoritas ulama tetapnya takziah 3 hari. Jadi kesunatan takziah cuma nyampe 3 hari. Wa salasatu kata ulama, dan 3 hari alat takribi la alat tahdid. Dan 3 hari itu biasanya alat takribi, pendekatan. La alat tahdid, bukan berarti batasan, bukan ya. Kadza qalahu Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, yang mengatakan bahwa takziah itu batasnya 3 hari, lebih dari 3 hari nggak boleh. Siapa? Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini min ashabina, dari madhab Syafi'i juga. Siapa namanya? Syekh Ahmad Al-Juwaini. Beliau mengatakan bahwa takziah batasnya sampai 3 hari. Jadi nggak 4 hari, nggak 5 hari, nggak 7 hari, tapi cuma 3 hari. Qala ashabuna, itu baru satu pendapat. Berkata sahabat-sahabat kami yang lain di madhab Syafi'i, wa tukrahu, dimakruhkan at-ta'ziyatu ba'da salasati ayamin. Makruh takziah kalau lebih dari 3 hari. Jadi takziah itu 4 hari, di malam ke-5, di malam ke-7, di malam ke-7, katanya makruh, kata ulama yang lain. Ini masih madhab Syafi'i, bukan madhab yang lain. Ntar dulu ya, belum titik nih, belum, masih koma ya, udah melongo aja. Oh, jangan-jangan ustadz yang sering bidah-bidahin orang. Bukan, ini kajian, ntar dulu, dekat. Jadi ada ulama di madhab Syafi'i yang mengatakan bahwa takziah lebih dari 3 hari makruh, begitu katanya. Terus li'anna, apa kata ulama yang memakruhkan? Li'anna takziyata, ini pengennya fotokopi biar megang semua begitu ya. Biarin nggak ada harokatnya nggak apa-apa pengennya. Tapi karena Ustadz Zulkarnain baru WA-nya ya enggak sih kemarin-kemarin karena ngajar. Baik, terus kata ulama yang memakruhkan alasannya salah satunya adalah li'anna takziyata litaskini qalbil masabi. Esensi orang takziah apa sih? Kan nenangin hati orang yang ditinggal mati, begitu katanya. Jadi tujuan orang takziah yang sabar ya neng, yang sabar ya pok, laki lu orang baik, kan tujuannya nenangin yang ditinggal mati. Wal ghalibu, dan biasanya kata ulama yang memakruhkan
sukunu qalbi ba'da salasati, dan tenang hati yang ditinggal kalau udah lebih dari 3 hari. Begitu katanya. Fala yatajaddadu lahu alhaznu, jangan diperbaharui lagi. Lu takziah di hari keempat, orang udah tenang lu takziah, grogi lagi dia, sedih lagi, ingat lagi. Begitu katanya. Jadi ada ulama yang memakruhkan takziah lebih di hari ketiga. Alasannya pertama adalah bahwa orang tenang itu biasanya kalau udah 3 hari. Makanya di dalam Islam marahan, berantem itu haram lebih dari 3 hari. Paham ya? Jadi boleh kita 4 sama abang kita, boleh. Kita bukan orang gila. Jadi ada perasaan marah, ada perasaan cinta, silahkan. Kesel sama mamang, silahkan. Kesel sama ponakan, silahkan. Tapi haram lebih dari 3 hari. Jadi sesama muslim boleh aja marah sama tetangga. Masa kita nggak boleh kesel, kita nggak boleh marah, kita nggak. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Haram lebih dari 3 hari. Nah, ghalib katanya nih, kata pengarang kitab tentang ulama yang memakruhkan takziah. Nah, takziah lebih dari 3 hari makruh, karena biasanya orang sedih itu 3 hari. Ya, bercerai juga begitu, bercerai. Makanya laki-laki hati-hati, jangan bilang cerai ketika marah sama bininya, karena emosi itu biasanya 3 hari reda. Makanya jangan gampang bilang cerai. Gua cerai lu, emang perempuan kurang ajar misalnya begitu. Pulang lu ke rumah baba lu, pulang. Malam pertama biasanya tidur berdua sendiri, biarin. Gua kasih pelajaran bini gua. Apaan perempuan begitu? 2 hari masih, biarin gua tidur sendiri. 3 hari biarin. Di hari keempat biasanya udah mulai berasa. Biasa tidur berdua jadi sendiri. Malam kelima reda emosi. Malam ketujuh sering melongo. Biasanya tidur berdua ya, melongo, bengong, sakit, bego, gila dah. Akhirnya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, mbak, ngapa tong? Saya mau jemput bini saya lagi. Biasanya begitu. Emang apa ya Allah? Nah, rujuk dia. Jadi jangan gampang bilang cerai. Biasanya emosi itu di hari keempat reda. Kembali ke konteks. Nah, kata ulama yang memakruhkan di hari keempat, nah orang udah tenang, lu datang lagi, jadi ingat dia sama lakinya, nangis lagi. Jadi ingat dia sama babanya, nangis lagi. Nah, makanya ada ulama yang memakruhkan takziah lebih dari 3 hari. Terus, mohon maaf saya pakai gini, hurufnya kecil-kecil banget, begitu ya. Ini lagi kagak terang-terang banget. Wa hakadza qalahul jamahiru min ashabina. Begitulah mayoritas madhab Syafi'i berpendapat demikian. Jadi mayoritas ulama berpendapat makruh kita takziah lebih dari 3 hari. Terus, wa qala Abul Abbas bin Qas min ashabina. Ada ulama namanya Abul Abbas bin Qas dari madhab Syafi'i. La ba'sa, apa katanya? La ba'sa bit ta'ziyati ba'da thalathatin. Apa? Enggak apa-apa takziah di hari keempat, kelima, keenam, ketujuh. Siapa yang berpendapat demikian? Abul Abbas Al-Qas namanya. Madhab Syafi'i juga. Enggak apa-apa 40 hari, 100 hari, enggak apa-apa. Bal yabqa abadan wa in tola zamanuh. Enggak apa-apa walaupun panjang zamannya. Mau 100 hari, mau 2 tahun, mau 3 tahun, enggak apa-apa. Siapa yang berpendapat demikian? Abul Abbas bin Qas namanya. Ya. Wa haka hadza aidon Imamul Haramain, dan menghukumi juga, diperkuat ini pendapat bahwa takziah enggak ada batasannya. Ya. Siapa yang mengkuatkan pendapat Abul Abbas Al-Qas ini? Imamul Haramain. Wah, ulama gede ini ya. Imamul Haramain, guru dari Imam Al-Ghazali. Imamul Haramain itu julukan. Jadi imam 2 kota, 2 suci, Mekah dan Madinah. Ini yang disebut Imam Al-Juwaini, imamnya gurunya Imam Al-Ghazali. Apa? Anba di ashabina. Nah, Imam Haramain madhabnya Syafi'i juga. Dia menguatkan pendapat itu. Wal mukhtaru, dan ada pun yang dipilih terus, annaha la taf'alu ba'da salasati ayam illa fi suratain. Akan tetapi kata Imam Nawawi, seyogianya kalau takziah itu jangan lebih dari 3 hari, seyogianya. Tapi kalau misalnya ada, silakan, enggak ada batasan. Cuman katanya, kata ini pengarang kitab, illa fi suratain. Boleh takziah lebih dari 3 hari kalau ada 2 bentuk, 2 keadaan, 2 hal. Fi suratain bahasanya, 2 bentuk. Apa itu? Istisnahuma, mengkecualikan dari keduanya, ashabuna sahabat kita,
au jama'atun minhum, dari mereka. Wa huma, dua keadaan. Jadi begini, seluruh mayoritas mazhab Syafi'i berpendapat namanya takziah nggak boleh lebih dari 3 hari, mayoritas. Akan tetapi ada pendapat juga di mazhab Syafi'i, kayak bayar fidyah tuh, kayak bayar fidyah sholat, itu mazhab Syafi'i, bukan mazhab yang lain. Cuman pendapatnya lemah. Makanya orang Betawi ini yang lagi didorong-dorong berasnya, kan ada fidyah, kita pindah dulu mazhab. Nggak usah pindah, itu mazhab Syafi'i. Coba buka Mu'in. Imam As-Subki melaksakan mengerjakan itu fidyah, fa'ala subkiyu, begitu teksnya, an ba'dik aqaribihi. Jadi fidyah sholat ada tapi pendapatnya lemah, tapi nggak apa-apa ya. Baik, kita kembali ke konteks. Jadi mayoritas madhab Syafi'i memakruhkan takziah lebih dari 3 hari, mayoritas nih. Tapi kata pengarang kitab nggak apa-apa. Dua pendapat tadi, Imam Al-Juwaini, Imam Haromain, dan juga Imam Abul Al-Qos. Tapi kata Imam Nawawi, seyogianya takziah itu tidak lebih dari 3 hari. Akan tetapi boleh takziah lebih dari 3 hari kalau lebih ada 2 keadaan. Wahuma, keadaan itu yang pertama, idza kanal mu'azza au sahibul musibah ghaiban ala dafni. 2 keadaan itu, kalau pertama, kalau si mu'azza yang takziah atau yang ditakziahi itu nggak ada ketika jenazahnya mau dikuburin. Jadi boleh nih takziah lebih dari 3 hari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, tong bapak lu orang baik, mohon maaf gue baru bisa takziah, mohon maaf gue baru bisa nyelawat, gue berangkat haji. Haji kan berapa? 40 hari. Habis pulang haji 40 hari dia baru takziah. Boleh aja kata ulama. Karena nggak ada waktu nguburin, dia nggak datang. Karena apa? Lagi tugas. Gue lagi tugas ke Irian. Ngapain di Irian? Jualan daun, misalnya begitu. Gue nggak bisa nyelawat, baru ini hari gue datang. Pas udah 2 minggu. Nah, nggak apa-apa nih takziah lebih dari 3 hari. Gue nggak bisa datang, orang nggak ngapain. Begitu juga yang keluarga. Bapak, ibu, takziah itu ke jenazah apa ke keluarga yang ditinggal? Hah? Ke keluarga yang ditinggal. Nah, ketika kita mau takziah, dia nggak ada nih anaknya. Anaknya kemana? Lagi tugas ke luar negeri atau belum divaksin. Kata Ustadz Zulkarnain, Ustadz yang ngajar nggak divaksin, jadi nggak bisa kemari. Nah, kalau udah divaksin baru kesini. Tong, bapak lu orang baik, baru hari ini gue bisa takziah sama lu. Lu sih kagak kemari-mari. Aduh, Pak, saya belum divaksin, belum kemari. Jadi kata ulama, takziah boleh lebih dari 3 hari kalau dalam 2 keadaan itu. Terus. Tadi paham ya? Jadi yang mentakziahi dan yang ditakziahi nggak ada haladafni ketika jenazah dikuburin. Wattafaqa ruju'uhu ba'da salasati. Akan tetapi kesepakatan kembali kepada batas takziah 3 hari. Cuman kalau ada kondisi tertentu lebih dari 3 hari nggak apa-apa. Terus qala ashabuna, waduh, takziah aja berbeda pendapat banyak betul. Qala ashabuna, berkata sahabat kami yang lain, madhabnya Syafi'i juga nih. Satu madhab Syafi'i beda-beda. Apa katanya? At-ta'ziyatu ba'da dafni afdalu minha qablahu. Takziah setelah nguburin afdalu, lebih utama dibanding takziah sebelum nguburin. Ini kata sebagian madhab Syafi'i. Jadi ketika udah dikuburin baru kita datang di hari ke-1, ke-2, tong orang baik, lebih utama. Nih kata sebagian mazhab Syafi'i daripada waktu masih ada jenazahnya. Jadi jenazahnya belum dikuburin, lebih utama udah dikuburin daripada sebelum dikuburin. Apa alasan ulama yang mengabdolkan takziah udah dikuburin dibanding jenazah belum dikuburin? Li'anna ahlal mayyit, karena sesungguhnya ahli mayit masguluna bitahjizihi, karena sesungguhnya ahli mayit lagi sibuk bitajhizihi, dengan pengurusan jenazah. Lu datang kerepotin, begitu kata ulama yang mengabdolkan takziah setelah jenazah udah dikuburin. Kan kalau lagi meninggal keluarga repot ya, pada rapat, ini yang mandiin siapa, yang jadi imam siapa, yang baca talqin siapa, lagi repot kita datang, kan lagi rapat keluarga, betul ya? Yang itu yang mandiin kasih berapa? Kasih 300. Wah,
kemurahan 400, yang talkin gocap aja begitu misalnya. Kita datang gocap mau di zamannya, assalamualaikum, bikin ribet begitu. Makanya ada ulama bilang lebih utama jenazah udah dikuburin dibanding jenazah masih ada. Alasan pertamanya itu. Terus wali anna wasyatahum ba'da dafnihi li figharihi aktsaru, karena rasa kehilangan setelah ditinggal itu lebih gede dibanding masih ada jenazahnya. Ya, ditinggal mati sama lakinya, jenazahnya masih ada, sedihnya enggak tapi banget begitu. Pas sudah dipendem, pas dia tidur malamnya, ya Allah, biasanya ada abang samping saya, sekarang kagak ada, sedih nangis. Nah kita datang, assalamualaikum, sabar ya Tong, sabar ya Neng, laki lu orang baik, begitu kata ulama. Jadi ada yang bilang bahwa rasa ketertinggalan setelah dikuburin jauh lebih gede dibanding kesedihan sebelum dikuburin. Soalnya jenazahnya masih ada. Begitu. Nah, kalau udah dikuburin kan sedihnya luar biasa, begitu ya. Nah, kata ulama yang berpendapat begitu. Ya, terus hadza, keutamaan ini idza lam yara minhum jaz'an syadidan. Dan keutamaan ini takziah setelah nguburin lebih utama kalau kita nggak melihat si ahli pamili sedihnya sedih banget gitu. Jadi kalau sedihnya biasa saja, habis nguburin lebih utama. Tapi kalau nggak sedih, setelah nguburin lebih utama. Tapi kalau misalnya sedih banget. Nah biasanya yang sedih banget ini orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya. Nah itu lebih utama sebelum dikuburin. Begitu kata ulama. Jadi keutamaan takziah sebelum dan sesudah, lihat saja. Yang ditinggal mati sedih banget apakah enggak? Kalau dia sedih banget, jenazahnya masih ada, lebih utama kita takziah daripada dikuburin. Tapi kalau sedihnya biasa saja ditinggal mati, habis nguburin lebih utama. Ustadz, emang ada orang ditinggal mati nggak sedih? Banyak. Bener ini. Biasanya anak yang ditinggal mati sama emak dan bapaknya ini nggak sedih banget. Lah bener ini. Saya sering kedatangan tetamu. Ini fakta budaya kita. Naudzubillah semuanya. Mudah-mudahan oknum saja datang ke rumah kita. Ustadz minta doa, apa? Minta air. Bapak saya nggak mati-mati, begitu dia kata. Kenapa? Banyak ilmunya dulu. Alasannya begitu. Udah kesian Ustaz. Biar dah, gampangin aja dah. Saya mah doa sama Allah kalau bisa minta syariat. Begitu katanya. Jadi ada anak keliling kemana-mana nyari syariat karena babanya punya ilmu kebal katanya. Minta biar dicabut, biar cepet dah. Kesian, udah kencing di situ, berak di situ. Tega betul. Bapak, ibu, gimana perasaan ayahnya ketika tahu anaknya keliling-keliling minta syariat? Saya sih bisa saja, gampang saja. Sini airnya. Saya pura-pura sholat hajat 2 rakaat begitu. Saya pura-pura saya doain. Saya tetesin tuh kopi Jessica. Ya, ini bawa pulang minum. Kejar begitu. Wah, Ustaz Tamrin manjur begitu. Naudzubillah. Dulu waktu di pesantren saya pernah basul masailkan ini hukum etanasia. Jadi ada hukum namanya etanasia. Fakta kedokteran ini. Jadi ada etanasia itu suntik mati. Dulu ada kasus orang perempuan berbulan-bulan di opname begitu. Ratusan juta duit habis. Banyak tenaga. Banyak yang dibuang-buang. Akhirnya bersepakat keluarga, kasihan dah ya. Hidup kagak, mati kagak, di opname aja bertahun-tahun. Dia orang kaya begitu. Hartanya habis gara-gara ngurusin bininya doang. Di bertahun-tahun akhirnya bersepakat keluarga, izin. Gimana kalau kita suntik mati aja ini? Sama dokter disepakati. Lah bener ini, karena nggak ada harapan hidup lagi, orang melongo aja begitu. Perempuan di opnam gini, ini selang begitu. Berbulan-bulan, duit habis sudah, berjuta-juta, tanah hektaran habis. Akhirnya disepakati, oke lah kita suntik mati. Disepakati sama keluarga, iya dah, gue redo. Habis gimana? Udah 2 tahun begini aja, suntik mati dah. Pas mau disuntik, ini kenyataannya, suntik. Bangun tuh perempuan, nggak redo. Dia sadar dari tahunan koma sadar. Siapa yang mau? Makanya Bapak jangan nyampe kita begitu sama orang tua kita. Suatu saat, suatu masa dia bakal datang.
nanti anak kita akan begitu. Saya nggak bisa bayangkan kalau orang tuanya tahu nih anaknya nyari syariat gara-gara orang tuanya punya ilmu kebal, punya begini dan begini. Masa Israel takut sama ilmu kebal? Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ada ini fenomena begini. Orang nyari syariat kemana-mana, emaknya doain dah biar gampang. Bilang aja lu malas ngurusin emak lu yang kencing dan berak di atas kasur. Pakai alasan kesian. Ini kalau ditinggal mati nggak begitu sedih. Naudzubillah, jangan nyampe kita punya anak begini. Makanya bapak kalau pengen punya anak soleh, kita dulu kepada orang tua kita. Biru abaakum tabarukum abu. Jangan nyampe. Makanya beruntung bapak yang punya anak soleh. Dia akan arahkan kita di akhir. Suatu masa kita bakal datang. Saya ngajar ini spontan aja, nggak ada rencananya. Makanya Allah takdirin suruh ngaji ini kali. Suatu masa dia bakal datang. Suatu masa kita akan dikerubutin anak dan bini kita. Ayah nyebut ayah. Si ayah udah nggak ada. Ma nyebutnya. Jadi beruntung bapak kalau punya anak soleh. Dia talkin kita dia saat la ilaha illallah. Di bab dalam kitab ini itu kalau orang udah nazak, udah meninggal, buru-buru talkinin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di telinga kanan. Pilihlah, kata ulama, yang nalkinin orang tuanya kalau orang tuanya yang mau meninggal, pilihlah anak sahabat yang dia demen. Ya, jadi lapatin keluarga, siapa yang talkinin orang tua kita? Pilih anak yang dia paling sayang. Karena kita pasti tahu anak 10 pasti ada satu yang dia sayang. Ayah, bunda ada. Jadi semua anak tuh nggak semuanya dia demen. Walaupun semuanya dia sayang, semuanya dia perhatiin, tapi ada satu yang paling dia sayang. Pilih dia yang nalkinin. Khawatir kalau anaknya yang bangor dia nolak. Paham? Kan anak macam-macam tipologinya ya. Ada yang tukang nyolongin rokok babanya mulu gitu ya. Ada yang tukang ngibulin emaknya mulu, ada yang tukang ngambilin duit emaknya mulu. Ada yang soleh banget. Nah biasanya orang tua kecenderungan sayang sama anak yang itu. Suruh dia yang talkinin. Kalau anaknya yang bangor, khawatir dia nolak. Begitu kata ulama. Jadi talkin itu pilihlah sahabat anak yang dia kasih. Ucapin di sebelah kanannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan rame-rame talkin. Talkin itu sendiri. Suaranya harus lembut. Jangan pakai mic talkin. Dan jangan rame-rame entar disangka di ruqyah. Lu ngapain gua? Abdul Dzikri. Loh, ilmu rame-rame. Kata babanya, lu ngapain? Emang gua kesurupan? Satu orang saja yang talqin. La ilaha illallah. Nah, kalau dia udah ucap, enggak usah diulangin talqinnya. Enggak ada talqin berkali-kali. Ya Allah, salah itu kata ulama. Talqin cukup sekali. Kecuali dia ngomong bikalamin akhara, dengan kalam yang lain. Kopi babak ngomong lagi la ilaha illallah, begitu. Karena kata Nabi, siapa yang ngomong di akhir hidupnya di akhir hidupnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ngomong di akhir hidupnya akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, kalau dia ngomong yang lain talkin. Bapak yang ngomong lain la ilah. Begitu ya Bu. Suatu saat kita akan dibenturkan itu. Entah orang tua kita, entah saudara kita. Kalau lagi najak begitu, saya pernah dulu ngajar dengan kiai saya, itu tanda-tanda orang najak, kaki kanannya sering bergerak-gerak. Kalau udah bergerak-gerak, udah buru-buru talkinin di kuping kanan. Nyebut la ilaha illallah. Biar sempurna ya. Jangan Allah doang, nggak ada datanya itu. Jadi walaupun dia meninggal nggak apa-apa. Mazhab Syafi'i makanya mereken sah sembelihan orang Islam yang lupa baca bismillah. Karena terbersit mentasawur ketika nyembelih, ini hewan yang dihalalkan. Ini hewan yang dibolehkan. Dengan sendirinya dia ingat kepada Allah. Makanya sah sembelihan orang Islam yang nggak baca bismillah. Lah benar-benar ini. Makanya bismillah itu waktu memotong tidak menjadi rukun daripada sembelihan. Ya. Dianjurkan. Baik, kembali ke konteks. Jadi teksnya la ilaha illallah. Jangan yang lain. Nah, kalau dia udah ngucap, ya udah nggak usah diulang-ulang. Ini mah talqin berkali-kali. La ilaha illallah aja dia udah sulit. Begitu ya? Sekali aja cukup. Berhenti aja. Kecuali dia ngomong lain. Kalau ngomong lain tukar lagi, ulang lagi. Misalnya, Mbak ikuti saya Mbak, la ilaha illallah, diikutin la ilaha illallah. Terus dia ngomong lagi galon misalnya, lah
tukang galon akan keingetan, galon. La ilah, dia ikut lagi lah. Terus misalnya dia ngomong lagi, misalnya burung. Orang dia merah burung. Udah Pak, jangan mikirin burung udah ada yang ngiris. La ilah. Kebon misalnya begitu, kebonnya banyak. Udah Pak, kebon udah ada yang ngurus, udah jangan dipikirin. Begitu. Ikan misalnya dia merah ikan. Kebon udah Pak, enggak, gue mau wasiat. Apa wasiatnya? Kebon yang di samping rumah tong jangan lu jual. Ngapa Pak? Kebon orang. Gila aja namanya. Jadi ditalkin, la ilaha illallah. Sekali aja, kalau dia udah. Ada sahabat saya bertanya, Ustadz, apa benar ini hadis man qala fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah? Apa benar Ustadz, orang yang ngomong la ilaha illallah di akhir hidupnya masuk surga? Sebenarnya ya benar, itu hadis Nabi. Gampang amat kata dia begitu. Tibang ngucap la ilaha illallah masuk surga, gampang amat katanya. Apa benar itu hadis, Ustadz? Gampang amat tibang ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga di akhirnya, walaupun dia sering maksiat. Iya, saya bilang ini hadis Nabi, benar ini hadis Nabi, gampang amat kata. Begitu kata teman saya. Saya bilang iya, ini hadis Nabi. Cuman persoalannya adalah sanggupkah kita getarkan lidah dan bibir kita ketika maq'adahu finnar au maq'adahu fil jannah. Bu, ketika kita lagi najak, itu akan ditampilkan tempat kita nanti di surga apa di neraka. Kalau ibu sering tadarus Al-Quran, idza bagalatil hulkum wa antum hina idzin tanzurun, begitu kata Quran. Kalau kita lagi najak, tempat kita maq'adahu finnar au maq'adahu fil jannah ditampakkan kepada kita. Itu persoalannya. Sanggupkah kita getarkan lidah dan bibir kita? Kalau seumur hidup kita belum pernah ngatamin Al-Quranul Karim, udah tua kayak begini nih, ngaku orang Islam, ngaku pengikut Nabi Muhammad, seumur hidup belum pernah ngatamin Al-Quranul Karim. Naudzubillah, summa naudzubillah. Udah tua kayak begini, udah pernah ngatamin Quran, belum pernah seumur hidup. Naudzubillah. Itu persoalan. Ada di sini yang udah tua kayak begini, belum pernah ngatamin Quran seumur hidup. Naudzubillah. Walhal dia akan jadi syafi'an li ashabi. Suatu masa dia bakal datang. Suatu masa anak-anak kita akan kerubutin kita. Ma nyebut, baba nyebut. Sanggupkah kita getarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalau selama hidup kita maksiat terus kepada Allah? Bapak Ibu, ini pagi jadi perenungan kepada kita. Ada syair Arab saya kutip dalam kitab Tanwirul Qulub. Madzahru wal ayyamu wa dzambu hasilu wa jaa rasulul mauti wal qalbu ghafilu naimuka fid dunya ghururun wa hasratun wa ishuka fid dunya mahalun wa batilu. Berapa tahun udah kita lakukan? Berapa tahun udah kita lalui? 40, 50, 60, apa yang kita hasilkan? Wa dzambu hasilu, tangan dosa, mata dosa, mulut dosa, kaki dosa. Wa jaa rasulul mauti wal qalbu ghafilu, padahal telah datang pesuruh mati. Uban tuh uban yang tumbuh di rambut kita itu surah dari malaikat maut. Dulu rambut kita hitam betul, rambut kita ngaca ada putih tumbuh satu-satu. Dulu gigi kita kuat betul, dia copot satu-satu. Dulu gagah betul dulu. Sekarang ya Allah dikit-dikit meluang, dikit-dikit encok, dikit-dikit dikerokin. Itu surah dari malaikat maut. Dulu orang melihat kita takut begitu, sekarang melihat orang kesian. Dulu melihat orang tegas betul dulu, sekarang bebayang berdua. Itu surah dari malaikat maut. Itu tanda-tanda bahwa nanti kita, waktu saya ngaji dengan kiai saya ini di pesantren, saya gemeter begitu ya. Waktu ngaca, wah ada ubannya tuh. Malaikat maut udah ngirimin surat kepada kita. Wa jaa rasulul mauti wal qalbu ghafil, telah datang pesuruh mati, kita lalai. Entar aja masih 40, entar aja masih 50, entar aja masih 60. Padahal surah malaikat maut udah berkali-kali kita dikit-dikit encok, dikit-dikit. Dulu dodol kuat betul kita, sekarang ngilu kita gigit. Itu jual surah dari malaikat maut. Hari ini kita diperingati begitu, bahwa kematian itu ada dua redaksi. Kata Nabi, mutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum kalian mati. Ada redaksi dua. Ada mati yang ikhtiari dalam tanda kutip, ada mati yang ghairu ikhtiari. Ada sahabat nanya begitu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tentang fenomena bulan sabit. Ya Rasulullah, kenapa bulan itu diawali nggak ada?
lalu membesar jadi sabit. Setelah sabit menyempurna jadi purnama. Setelah purnama kecil lagi, dari nggak ada jadi mengecil, membesar. Akhirnya kecil lagi ya Rasul. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka nanya tentang fenomena bulan sabit. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Katakan itu siklus kehidupan manusia dan juga haji. Jawaban Nabi lewat ayat tadi terlihat kurang representatif dengan pertanyaan sahabat, tapi mengandung makna filosofi yang mendalam. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Katakan itu tanda siklus kehidupan manusia di dunia. Dulu kita nggak ada, betul, brojol dari rahim ibu kita, gede 10 tahun, 17 tahun tuh ibarat sabit, lagi cantik-cantiknya, lagi ganteng-gantengnya. Tapi ingat, ada 20, ada 30, ada 40 tahun. 40 tahun tuh ibarat purnama. Jadi kalau bulan purnama itu 40 tahun, lagi matang-matangnya. Makanya Rasulullah diangkat jadi Rasul di usianya yang 40 tahun. Tapi ingat, setelah 40 ada 50, setelah 50 ada 60, setelah 60 ada 70. Sik, jadwal ngopi nih. Jadwal ngopi apa makan nasi uduk? Dikit lagi deh ya. Udah barometer berhentinya ceramah saya kalau keringetan. Ya. Ada 50, 60, 70. Jadi itu siklus. Makanya kenapa nenek-nenek kelakuannya kayak bocah lagi. Giginya udah nggak ada lagi. Berak di kasur lagi kayak bayi, dicebokin lagi. Dan biasanya emosionalnya seperti bayi, cengeng, minta diperhatiin, temperamental, ngomel mulu kayak bocah. Kalau keinginannya kagak diturutin, ngambek. Itu nenek-nenek begitu. Aki-aki begitu. Kembali lagi kata Nabi, Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Jadi orang itu kembali lagi begitu. Jadi kayak bayi lagi, dikasih popok lagi, dicebokin lagi, digendong lagi, diurusin lagi. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan itu siklus kehidupan manusia. Jadi ada dua jenis kematian. Ada kematian yang ikhtiari dalam tanda kutip, ada kematian yang ghairu ikhtiari. Nah, yang kematian pertama adalah ghairu ikhtiyari. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini jenis kematian yang pertama. Mau sakit lagi apa enggak, mau kuat, mau kaya, mau miskin, kalau dia datang enggak bisa diundur. Undur deh, duit saya banyak, saya bayar dah. Dokter akan geleng palanya begitu kalau dia datang. Ini kematian yang pertama, enggak bisa diundur lagi. Mau sakit lagi apakah dia sakit lagi, mau ada corona apakah gak ada corona, kalau dia datang gak bisa diundur. Lah bener itu. Jadi yakini kepada kita kalau ada yang meninggal itu bukan karena sakit. Karena yang boleh jadi yang sakitnya bertahun-tahun gak mati-mati banyak. Ada orang meninggal bukan karena usia, mati itu karena jadwalnya udah habis. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ada kematian jenis kedua, ya ini taklim kita ini dalam rangka. Makanya ada adab dalam Islam itu kalau mendengar ada orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami, domirnya nahnu, bukan ini tapi inna. Sesungguhnya kami adalah milikmu dan kami akan. Jadi yang meninggal bukan saya, yang meninggal bukan Anda, tapi yang meninggal kita semua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali ke konteks, jadi takziah yang tadi hukumnya dianjurkan oleh Allah dan disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ma min mu'minin yu'azzi akhahu musibatihi illa kasahullahu azza wa jalla min hulalil karami yaumal qiyamah. Jadi takziah adalah hak orang muslim sesama muslim. Itu termasuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu ayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Situ aja, nyampe situ. Kita berubah ke cermin kedua, sesi tanya jawab. Ya, mungkin dari para hadirin hadirat yang ingin bertanya, silakan. Dari bapak atau ibu-ibu. Kalau ada Ustaz, kalau nggak ada ya tutup, kan begitu ya. Ini tentang takziah ini. Yang lain juga nggak apa-apa dah. Oh, yang lain boleh. Iya, kalau bisa saya jawab, nggak PR. Nggak ada. Emang jadwal makan nasi uduk ya Bu, udah nggak usah nanya. Video udah disediain tuh. Saya juga jadi grogging lihat roti ngajar, ya. Emang belum nyarap, ya. Ada yang nanya itu? Nggak ada, Ustaz. Udah cukup dah ya? Cukup ya. Udah tutup dah. Emang udah waktunya ditutup. Doa ada, ya. Ustaz. Baik, kita baca Fatihah ya. Yang khusyuk ya. Kita berdoa mudah-mudahan asbab kita ngajar
Allah turunin ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari. Ya, entah itu keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, apapun itu, rezeki murah, berkah, banyak begitu, sehat, panjang usia dalam apapun itu, asbab kita ngaji. Mudah-mudahan Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita yang tadinya mau diturunin begini, mau turunin begini, bala musibah ke kita dan keluarga gara-gara kita tadi jamaah subuh, gara-gara kita taklim, kita i'tikaf di masjid yang mulia ini, dirubah oleh Allah dengan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga untuk di kemudian hari. Ala hadiniyah liridhatil ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Apapun itu saya akhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.